Pemirsa, untuk mengonfirmasi langkah para dosen UGM sudah bergabung bersama kami Andi Sandi Antonius, Ketua Tim Kajian Regulasi Profesor Kehormatan Universitas Gadjah Mada. Ya, selamat sore Mas Andi, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Selamat sore Mas Kevin dan Mbak Sylvia. Ya, Mas Andi, sudah segenting apa pemberian gelar Profesor Kehormatan di UGM sehingga teman-teman dosen sampai memberikan aksi penolakan? Pada dasarnya sebenarnya ini kan perbedaan pendapat di antara para dosen. Di dunia akademisi itu beda pendapat hal yang wajar. Makanya kemudian respon dari pimpinan universitas pada saat itu bersama-sama dengan senat akademik mempertemukan gitu ya teman-teman wakil dari teman-teman pendukung petisi ini dengan pihak universitas, dan kemudian disepakati perbedaan itu dengan melakukan kajian. Nah, kajian ini sebenarnya ingin menggali lebih dalam sebenarnya seperti apa sih gitu profesor kehormatan itu. Nah, dalam konteks perguruan tinggi sebenarnya memang praktek-praktek seperti ini ada gitu, tetapi model Indonesia ini cukup berbeda ketika kita bandingkan dengan beberapa negara. Nah, cuman kan karena tahun 2021 itu ada peraturan menteri peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang memberikan keleluasaan kepada perguruan tinggi untuk memberikan gelar profesor kehormatan di setiap universitas. Nah, peraturan inilah yang kami kaji sekarang gitu, dan juga hasil kajian ini nanti akan kami sampaikan kepada kementerian dan juga menjadi dasar tindak lanjut UGM ke depan terkait dengan pemberian profesor kehormatan. Begitu Mas Kevin dan Sylvia. Pak Sandi, kalau menurut Anda apa urgensinya UGM kalau ingin memberikan gelar profesor kehormatan? Ada tidak sih sebetulnya urgensinya atau sebetulnya memang tidak ada? Sebenarnya begini, pemberian ini sebagai bentuk penghargaan kepada teman-teman gitu ya, atau individu yang memang punya prestasi yang luar biasa berdasarkan pengalaman dan prakteknya di lapangan gitu ya. Jadi ini penting juga untuk menjembatani antara praktek dengan perguruan tinggi gitu. Jadi mungkin saja ada perkembangan-perkembangan yang terdapat di dunia praktek tetapi belum dibahas ataupun dikaji di perguruan tinggi. Ini menjembatani sebenarnya. Sebenarnya ini praktek yang lumrah ya di beberapa perguruan tinggi di negara lain gitu ya. Nah, kalau ditanya dari sisi UGM sendiri, sebenarnya ini cara UGM untuk merekrut gitu ya, mengajak serta teman-teman itu yang dari dunia praktisi untuk mengajar di UGM. Nah, kalau kemudian menjadi perdebatan, saya kira perdebatan itu tinggal dilihat nanti gitu ya. Sebenarnya ya, kita punya kebutuhan nggak, tetapi dari sisi pragmatis ya, sebenarnya ini bentuk untuk menjembatani antara dunia praktek dengan dunia perguruan tinggi. Ya, Mas Andi, sudah berapa banyak gelar profesor kehormatan yang diberikan dan apakah ada data berapa banyak yang berprofesi sebagai pejabat ataupun non pejabat? Ada tidak datanya? Kalau sampai hari ini UGM secara resmi belum pernah memberikan gelar profesor kehormatan. Kalau doktor kehormatan ya, tetapi kalau profesor kehormatan belum ada. Sampai hari ini ya, itu belum ada karena peraturannya menteri itu baru lahir tahun 2021, sedangkan UGM sendiri itu baru punya peraturan tentang pemberian profesor kehormatan itu di akhir 2022. Jadi sampai sekarang belum ada yang mendapatkan. Baik. Pak Sandi, kan ada memang peraturan ya, Permendikbud nomor 38 soal pengangkatan profesor. Tapi apakah peraturan ini harus diikuti, sifatnya wajib atau menjadi pilihan universitas? Dari sisi peraturan perundang-undangan wajib gitu ya. Tetapi perguruan tinggi juga kan berdasarkan undang-undang mempunyai otonomi di bidang akademik. Makanya kemudian peraturan itu gitu ya
itu tidak mengatur secara detail, tetapi memberikan semua putusannya ada pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Nah, oleh karena itulah UGM membuat aturan turunannya yang lebih detail gitu ya, tetapi ini juga dalam proses untuk reviewing, karena peraturan ini kita ingin jangan sampai itu terlalu mudah diberikan. Ya. Di sisi yang Yang lain ditakutkan kan Pak Sandi juga gimana supaya ini tidak transaksional, tidak sembarangan. sebenarnya yang kalau tidak sembarangan, tidak semua kita atur dari sisi kriteria ya, dan juga melihat pengalaman dari yang bersangkutan. Apakah memang itu bisa mengembangkan ataukah ada temuan baru gitu ya yang bisa diadopsi oleh perguruan tinggi. Jadi sebenarnya kuncinya ada di kriteria. Oke, baik, kita nantikan ya bersama-sama Egan bagaimana nanti hasilnya dari kajian yang dilakukan oleh UGM. Terima kasih Pak Andi Sandi Antonius telah bergabung bersama kami di Prime Time News.